Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Passcorp yang pada kali ini akan membahas suatu pengujian statistik non-parametrik yang kita namakan uji RANS. Uji RANS atau bisa disebut sebagai uji sampel rangkaian tunggal adalah suatu pengujian untuk memeriksa keacakan atau randomity, dan pada prinsipnya ingin mengetahui apakah suatu rangkaian kejadian, hal atau simbol merupakan hasil proses yang acak atau random, dalam arti tidak direncanakan terlebih dahulu atau tidak membuat sebuah pola tertentu. Di sini atau dalam pengujian ini, data terdiri atas serangkaian pengamatan yang dicatat berdasar perolehannya dan bisa dikategorikan dalam dua kelompok yang eksklusif. Artinya dua kelompok yang berbeda sama sekali. Jika yang satu terjadi, yang lain tidak mungkin terjadi. Seperti jika hasil positif, tidak mungkin pula berbarengan dengan hasil negatif. Nah, itu uji RANS, ya. Bagaimana proses dan prosedurnya untuk kita kerjakan dengan aplikasi SPSS. Kita buka SPSS-nya. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita memiliki responden 17 orang, ya, yang dibedakan menurut urutan gendernya. Nah, kasusnya adalah sebuah pusat perbelanjaan ingin mengetahui apakah pengunjung yang masuk ke pusat perbelanjaan tersebut bervariasi secara acak antara pria dan wanita. Nah, untuk itu seorang petugas ditempatkan di depan pintu masuk pusat perbelanjaan tersebut dan mencatat para pengunjung yang masuk ke toko secara berurutan. Nah, 17 responden ini adalah hasil pengamatannya. Maksudnya di sini, di urutan pertama, yang masuk adalah seorang pria. Ya, kita bisa lihat di variable view ini. Ya, satu itu di-value-kan atau nilainya adalah sebagai pria dan dua sebagai wanita. Ya, nah, kita kembali ke datanya. Atau bisa juga kita lihat, ya. Nah, satu itu disimbolkan sebagai pria dan dua sebagai wanita. Nah, di sini maksudnya dari 17 kali observasi tersebut, ya, tercatat bahwa orang pertama yang masuk ke dalam pusat perbelanjaan tersebut tadi
adalah seorang pria. Orang kedua juga seorang pria. Orang ketiga seorang wanita, keempat seorang wanita, kelimanya seorang wanita, keenamnya juga seorang wanita. Dan seterusnya sampai 17 kali dicatat atau yang tercatat, maka ya dilihat di sini bahwa orang ke-17 atau yang tercatat paling terakhir adalah seorang pria yang memasuki pusat perbelanjaan tersebut. Nah, yang ingin diketahui dari kasus ini, apakah kemudian urutan masuk pusat perbelanjaan ini, ya, yang ada 17 yang tercatat di sini, itu urutannya itu acak atau random, ataukah membentuk pola tertentu. Maksudnya begini, ya. Maksudnya kalau pola tertentu itu adalah apakah kemudian, ya, misalnya orang pertama sampai orang kelima yang masuk ke dalam pusat perbelanjaan tersebut harus seorang pria. Kemudian orang ke-6 sampai orang ke-10 harus pula seorang pria. Nanti di orang ke-11 sampai ke-15 itu harus pula seorang wanita, dan orang ke-16 sampai ke-17 itu juga seorang wanita. Nah, kalau polanya ditentukan harus seperti itu, maka itu adalah bukan random artinya. Nah, sekarang dari yang tercatat 17 orang ini, ya, yang ingin kita ketahui adalah apakah pola yang seperti ini, maksudnya pola pengunjung, pola kedatangan pengunjung berdasarkan gender atau jenis kelaminnya, itu secara acak kedatangannya atau sistematis seperti yang saya sebutkan tadi, orang pertama sampai orang kelima harus pria, kemudian orang ke-6 sampai ke orang ke-10 harus wanita. Nah, apakah random atau berurutan seperti yang saya jelaskan barusan, ya. Nah, ini, ya, uji Rans ini adalah merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah suatu jenis statistik di mana data yang digunakan tidak harus mengikuti distribusi normal. Artinya persebaran data yang digunakan di dalam statistik non-parametrik itu tidak harus mengikuti distribusi normal. Jadi keharusan untuk persebaran datanya harus normal diabaikan di dalam statistik non-parametrik. Ya, dan uji Rans ini adalah salah satu dari sekian banyak uji statistik non-parametrik itu. Baik, ya. Nah, bagaimana cara mengujinya? Nah, untuk melakukan pengujian Rans, yang pertama kita ke analyze. Kemudian di sini ada non-parametric test. Ya, non-parametric test. Lalu
ke Legacy Dialogs. Legacy Dialogs dan klik Runs. Ya, kita klik sehingga muncul kotak dialog seperti ini. Lalu kita pindahkan urutan gender ini ke sebelah kanan. Karena apa? Karena keacakan yang diuji akan berdasarkan kepada urutan jenis kelaminnya. Apakah acak atau tidak acak. Begitu. Nah, kemudian ya, di bawah sini ada cut point. Cut point ini adalah suatu titik yang ditentukan oleh peneliti atau penguji. Nah, karena yang akan diuji di sini adalah dua kelompok gender yang berbeda, ya, dua kelompok gender yang berbeda, maka kita pindahkan checklistnya dari median ke custom. Atau kita menentukan sendiri. Nah, berdasarkan kasus ini, karena keacakan itu akan dilihat dari gender atau jenis kelaminnya, dan jenis kelamin itu ada dua pada kasus ini, yaitu pria dan wanita, maka kita isikan dua di kotak custom. Lalu kemudian kita klik OK. Ya, nah, hasilnya sudah keluar. Hipotesis yang akan diuji pada uji runs pada kasus ini adalah, ya, hipotesis nolnya adalah pola perolehan atau pola kunjungan, ya, pola kunjungan berdasarkan gender pria atau wanita yang masuk ke dalam pusat perbelanjaan itu bersifat acak. Itu adalah hipotesis nolnya. Dengan demikian, hipotesis alternatifnya adalah urutan gender pria atau wanita yang masuk ke dalam pusat perbelanjaan tersebut tidak bersifat acak atau random. Maksudnya adalah tidak bersifat acak, dia tersistem. Seperti yang saya katakan tadi adalah tersistem itu maksudnya urutannya itu sudah ditentukan. Pengunjung pertama sampai kelima harus seorang pria, 6 sampai 10 harus seorang wanita. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak bersifat acak. Nah, sekarang kita uji, gitu ya. Nah, ada dua tabel di sini. Yang paling atas itu adalah bagian dari perhitungan deskriptifnya. Maksudnya adalah, ya, kita tahu di sini misalnya banyak kasusnya ada 17. Karena ada 17 responden. Nah, kemudian ada 17 kasus pula, ya, yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai yang dites. Kita menilai atau memberikan nilai tes di cut point tadi 2. Karena ada dua kelompok gender yang akan kita uji. Nah, ada 17 kasus di sini yang
nilainya itu lebih besar atau sama dengan 2. Ya, karena cuma 2 kelompok yang diuji. Ya. Nah, inti hasil dari runs test ini berada di tabel kedua. Kita ya menguji 2 kelompok, makanya di sini 2,00. Kelompok pria dan kelompok wanita. Nah, kemudian ada 17 kasus yang diuji ya dengan menghasilkan ya kita langsung bisa membandingkan ya asymptotic significance dan nilai alfa yang kita gunakan. Pada kasus ini nilai alfa yang kita gunakan adalah sebesar 0,05. Ya, dan kita bisa lihat di sini nilai asymptotic significance pada kasus ini adalah sebesar 0,605. 0,605 itu berarti hasil perhitungan ya, hasil perhitungan signifikansinya lebih besar daripada nilai alfa yang kita gunakan. 0,605 itu lebih besar daripada nilai alfanya. Berapa nilai alfanya? Nilai alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Jadi 0,605 lebih besar daripada nilai alfa, lebih besar daripada 0,05. Ya. Artinya apa? Artinya jika signifikansinya lebih besar daripada 0,05 seperti dalam kasus ini ya, maka H0-nya kita terima. Ya. H0-nya kita terima. Apa artinya pada kasus ini H0-nya kita terima? Kesimpulannya adalah pada kasus ini gender dari pengunjung pusat perbelanjaan yang berkunjung itu, yang masuk 17 orang tadi yang tercatat, itu setelah kita uji, kita dapat menyimpulkan bahwa kedatangan pengunjung ke pusat perbelanjaan tersebut berdasarkan gendernya bersifat acak. Ya, bersifat acak atau random. Jadi, ya, tidak ditemukan bukti bahwa pengunjung pusat perbelanjaan itu diatur kedatangannya. Ya, dia acak, jadi terserah aja gitu ya, terserah mau pengunjung pertamanya wanita, mau pria dulu atau diikuti oleh pria lagi atau wanita lagi, itu terserah. Jadi memang membuktikan di sini adalah bahwa pengunjung pusat perbelanjaan tersebut berdasarkan gendernya kedatangannya bersifat acak atau bisa kita katakan H0-nya kita terima. Baik, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ke-12 di dalam kelas aplikasi komputer statistik, dan itu juga yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman Pascorp semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang mungkin kebetulan juga melakukan pengujian runs yang sama seperti yang saya jelaskan pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya.
dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.